Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teddy Riansyah. Saya dari kelas reguler pagi 5B Banjarmasin. Pada video ini saya ingin menjelaskan materi mengenai uh, untuk lebih panjangnya, mari kita simak video berikut. Latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya, serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil dan makmur. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat, baik itu bagi pekerjanya, perusahaan, maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar pabrik atau tempat kerja tersebut. Syarat-syarat penerapan K3. Yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja, mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi biaya peledakan, memberi jalur evakuasi keadaan darurat. Yang terakhir, penerangan yang cukup dan sesuai. Mencegah tekanan aliran listrik yang berbahaya, mengamankan dan melihat segala jenis bangunan, suhu dan kelembaban udara yang baik. Yang terakhir, penenangan yang cukup dan sesuai. Unsur-unsur dasar. Pada K3, ada unsur yang harus dipenuhi adalah tempat kerja di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Adanya tenaga kerja dan kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yang disebabkan oleh yang pertama yaitu mesin, alat angkutan, peralatan kerja yang lain, bahan kimia, lingkungan kerja, dan penyebab-penyebab lainnya yang berada di sekitar lokasi kerja tersebut. Dasar hukum. Dasar hukum K3 terdiri dari beberapa macam label peraturan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, serta Peraturan Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Tujuan utama dari penerapan K3 ini adalah yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 antara lain, yaitu melindungi dan menjamin keselamatan ke setiap tenaga kerja dan orang lain di sekitar tempat kerja tersebut, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara manfaat. K3 untuk para pekerja. Yang pertama, pekerja memahami bahaya dan resiko dari pekerjaannya. Yang kedua, pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Yang ketiga, pekerja memahami hak kewajibannya khususnya dalam peraturan daerah terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek perlindungan dalam Hypercast meliputi yang pertama, tenaga kerja dari suatu jenis dan jenjang keahlian. Kedua, peralatan dan bahan yang digunakan. Ketiga, faktor-faktor lingkungan fisik, biologi, kimiawi maupun sosial. Keempat, proses produksi. Kelima, karakteristik dan sifat pekerjaan. Keenam, teknologi dan metodologinya. Program Jaminan Kecelakaan Kerja disingkat JKK adalah suatu program pemerintah dan pemberi kerja dengan tujuan memberikan kepastian jaminan pelayanan dan santunan apabila jaminan pelayanan dan santunan tenaga mengalami kecelakaan saat menuju atau menunaikan tugasnya, dan juga memberikan jaminan dari berbagai penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Fungsi manajemen K3 yang dimaksud adalah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengendalian. Tujuan sistem daripada manajemen K3 adalah terciptanya sistem K3 di tempat kerja yang melibatkan segala pihak sehingga dapat mencegah, mengurangi kecelakaan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan.
Apabila banyak terdapat kesalahan atau salah pengucapan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.